Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama Saudara Sadira. Seharusnya itu sudah bisa menjadikan tersangka, manajemennya atau ownernya ya. Sebuah bus Trans Putra Fajar yang membawa 61 penumpang yang terdiri dari pelajar serta guru pendamping dari SMK Lingga Kencana asal Depok mengalami kecelakaan di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam 11 Mei kemarin. Kecelakaan maut yang terjadi sekitar pukul 18.45 tersebut menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Minta tolong 2 orang, bentar. Ayo. Jangan mana? Pak. Bus dengan nomor polisi AD 7524 OG mengalami remblong hingga menyebabkan oleng ketika berada di jalanan menurun. Bus pariwisata yang datang dari arah Bandung tersebut kemudian menabrak satu minibus dari arah berlawanan dan 3 motor yang parkir di bahu jalan. Itu ya Pak. Hah? Rem nablong katanya. Dari atas bus, terus nabrak apa lagi? Nabrak mobil itu tuh, mau dibanting ke kiri, karena itu mobil itu masuk motor, ada motor berapa orang. Para korban yang baru saja merayakan wisuda dan perpisahan kelas 12 di Bandung tersebut dievakuasi warga dan petugas gabungan ke RSUD Subang, Puskesmas Palasari, dan Puskesmas Jalan Cagak. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abbas, menyebut 11 korban tewas akibat kecelakaan tersebut sebagian besar adalah pelajar, 1 orang guru, dan 1 pengendara sepeda motor. Dari data yang kami himpun, ada kurang lebih 11 orang korban yang meninggal dunia, di mana 10 korban itu terdiri dari 9 orang pelajar dan 1 orang pendamping dari guru SMK di Lingga Kencana, Depok. Kemudian ada 1 lagi warga yang menurut pendataan yang kami terima itu adalah korban yang menggunakan sepeda motor dan mengalami juga terlibat kecelakaan. Dan dari 11 yang meninggal ada kurang lebih 12 korban yang mengalami luka berat. Saat ini dirawat di RSUD Subang. Kemudian sejauh ini kami juga menerima ada 37 yang mengalami luka ringan, itu terbagi dari 20 luka ringan dirawat di RSUD Subang, kemudian ada 3 yang dirawat di Rumah Sakit Tamori, kemudian ada yang 14 lagi di Puskesmas Palasari. Sadira, sopir bus kecelakaan maut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengaku kendaraannya mengalami remblong saat kejadian. Kronologisnya pada saat habis makan sore di rumah makan Bangcun, saya kan baru awal turun setelah perempatan Ciater itu hanya berhenti terus ngerem kan. Nah rem begitu personel mau saya masukin dulu nggak bisa masuk, nggak tahu angin atau habis. Nah setelah saat itulah saya udah kelabakan mau nyari untuk penyelamat yang jalur alternatif, tidak ada. Saya akhirnya punya inisiatif, bagaimana ini kalau kita terusin otomatis banyak mobil yang habis. Akhirnya saya membuanglah ke kanan. Saat
ngebuang kanan, ya itu mobil terbalik. Nggak tahu tuh, kayaknya nggak saya ngebuang kanan juga ada motor gitu kan. Karena di depan saya ada motor sekitar hampir 5. Kalau 5 saya terusin, ya akhirnya lebih biasa korban 1. Pas di depannya juga yang listrik, jadi pada saat mobil oleng ke kanan, ya itu terbentuk yang listrik, berhenti baru. Karena kalau saya terusin, tidak ada jalur penyelamat lagi, setahu saya kalau di situ kan gitu. Muhammad Saban, salah satu siswa korban selamat menuturkan, kepanikan melanda seluruh penumpang termasuk pengemudi sesaat sebelum bus oleng hingga akhirnya terguling dan mengakibatkan banyak penumpang yang terlempar. Agak tiba-tiba supir teriak juga, makanya saya juga teriak juga. Saya kaget pada teriak Allah Akbar, ngelindung aja di belakang bangku. Terus posisi kamu gimana Bang pada saat mobil terbalik? Sementara Ega Rahmadan, salah satu siswa yang selamat, mengaku sempat melihat sopir dan kondektur memperbaiki bus saat istirahat di daerah Ciater. Lagi istirahat makan, sopir sama kondekturnya lagi benerin mobil gitu. Kita lagi makan, saya juga melihatnya kayak sekilas doang saat lagi lewat. Dan kita dari jam 5 sampai pada maghrib baru kita jalan arah pulang nih. Pas baru beberapa meter tuh remnya belum. Iya. Iya, pada saat itu saya sudah perbaiki, dari atas juga sudah setar rem gitu. Sudah perbaiki, sudah semua, saya sampai manggil montir ya kan. Udah dicek yang montir aman, ya bisa lanjutkan gitu. Rencana saya kan kalau emang ini lebih parah, saya akan oper penumpang di CM7 gitu. Dari 3 bus yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, 2 bus lainnya kembali dalam keadaan selamat. Kedatangan para pelajar dari bus 2 dan bus 3 ini disambut tangis haru orang tua dan kerabat yang datang menjemput. Pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan telah mengungkap sejumlah temuan terkait kondisi bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Bus dengan plat nomor AD tersebut sebelumnya merupakan bus antar kota dalam provinsi, namun kini sudah berpindah tangan di salah satu travel di Bekasi. Pada aplikasi Mitra Darat, bus Transputra Fajar tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkalanya telah kadaluarsa pada 6 Desember 2023 lalu. Ada perbedaan fisik bus Transputra Fajar dengan bentuk aslinya. Selain usianya sudah tua, bus yang telah beroperasi sejak tahun 2006 tersebut juga sempat mengalami masalah pada mesin saat mengangkut rombongan siswa SMK. Sehari setelah kecelakaan maut, polisi menggelar olah TKP. Apa penyebab pasti dari kecelakaan tersebut? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah salah satu korban kecelakaan bus di Subang, Mahesha Putra, tiba di rumah duka di Jalan Haji Arif, Depok pada Minggu 12 Mei kemarin. Ibunda Mahesha, Rosdiana, tak sanggup membendung air mata saat menceritakan putra semata wayangnya yang harusnya merayakan ulang tahun ke-18 pada 19 Mei mendatang. Rosdiana mengatakan Mahesha pernah berjanji ingin kuliah sambil bekerja setelah lulus sekolah untuk membahagiakan ibu dan adik-adiknya. Dia habis lulus ini katanya dia mau kerja, habis kerja katanya mau kuliah, ada sekali sambil kuliah. Emang kata saya nanya emang mau kuliah? Iya bu katanya, mau kuliah sambil kerja mau bagian ibu sama adik-adik.
saya bilang ya sama orang tua dukung ya, doakan aja gitu. Suasana duka juga menyelimuti rumah Intan Pauzia, satu dari 11 korban yang dinyatakan meninggal dalam kecelakaan maut di Subang usai merayakan wisuda dan perpisahan sekolah di Bandung. Isak tangis sang ibu tak henti saat menunggu kedatangan jenazah putri sematawayangnya. Sang ayah, Abdul Rahman, menceritakan saat terakhir kali Intan mengabarinya melalui telepon untuk dijemput. Minta jemput jam 10, paling jam 10 Intan sampai ngobrol sama ibunya. Terus dia habis makan tuh, dia bilang sama ibunya, Bu, Intan mau istirahat dulu, mau tidur. Ya udah, habis itu Intan dikelarin ini nih kasur, mau tidur bertiga sama saya. Yang biasa kalau tidur kan bertiga sih. Sementara petugas TPU Islam Parung bingung, Kota Depok, Jawa Barat telah mempersiapkan 6 liang lahat yang akan diisi 5 jenazah siswa dan 1 orang guru korban kecelakaan bus maut di Subang. Di sini yang saya ketahui ada guru 1 sudah diinstruksikan untuk penggiat makam disiapkan untuk 6 lubang. Pak, ini 66 ini memang warga sini tinggalnya atau? Iya, warga sini semua. Keluarga dan kerabat pun tak kuasa membendung air mata saat sholat jenazah dan proses pemakaman para korban berlangsung. Pasca insiden kecelakaan bus yang merenggut siswa SMK Lingga Kencana di Subang, Senin 13 Mei 2024, sebanyak 29 siswa korban kecelakaan bus dirujuk ke Rumah Sakit Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dari 29 siswa yang dirujuk, sebanyak 15 siswa alami luka ringan, sementara 14 lainnya alami luka berat akibat patah tulang dan harus menjalani operasi. 17 pasien itu sudah bisa dipulangkan karena kondisinya sudah membaik dan hanya luka-luka ringan saja. Dan saat ini kita masih merawat ada 12 korban yang masih dirawat di ruang perawatan dan 1 ada yang dirawat di ICU. Dari 12 itu sudah dilakukan operasi, ada 7 korban yang mengalami luka berat, sudah dilakukan operasi kemarin ortopedi, dan hari ini akan dilanjutkan lagi dengan 1 pasien yang mengalami cedera pada tulang rahang. Sebelum dipulangkan, pihak rumah sakit juga menyediakan layanan trauma healing bagi para pasien yang dilakukan oleh dokter psikiater. Sementara 3 hari pasca kecelakaan, tepatnya 14 Mei 2024, polisi menetapkan sopir bus Trans Putra Fajar menjadi tersangka atas kasus kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Penetapan tersangka setelah polisi melakukan olah TKP, pemeriksaan 13 saksi, serta pemeriksaan bus yang melibatkan saksi ahli dan penguji dari Dinas Perhubungan. Berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil ramcek, kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama Saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Memang selalu hanya driver atau pengemudi yang menjadi kambing hitam masalah. Jadi tidak ada pengusaha, ada keterlibatan dari dugaan juga pengusaha juga tentunya. Yang pertama, care-nya terlambat. Care terlambat itu jelas bukan kesalahan driver. Lalu mengubah bodi bus dari struktur pertama itu juga bukan tugas bukan kesalahan dari driver. Jelas dari kedua kesalahan ini sudah jelas bahwa itu ada kesalahan bukan driver. Seharusnya itu sudah bisa menjadikan tersangka. Itu, Mbak.
baik itu manajemennya atau ownernya ya. Di sisi lain, Dedi Herlambang, pengamat transportasi, menilai perizinan bus pariwisata di Indonesia masih sangat longgar. Padahal perizinan merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Pengawasan terhadap bus pariwisata perlu diperketat dan harus ada sanksi bagi perusahaan bus yang lalai terhadap tertib administrasi. Sering terjadi kecelakaan itu khususnya untuk bus-bus pariwisata karena memang bus pariwisata itu memang sulit untuk diawasi. Pertama, karena memang bus pariwisata itu adalah bus non-trayek. Jadi kalau non-trayek itu tidak ada keharusan untuk masuk terminal. Bus pariwisata itu kebanyakan itu bis sisa-sisa dari bis akap tadi. Bis akap yang trayek tadi ya, bis akap atau AKDP antar kota antar provinsi. Biasa kalau sudah di atas 10 tahun itu biasanya bis-bis itu dijual. Perjalanan study tour berujung kecelakaan maut sebelumnya pernah terjadi pada 8 Oktober 2003. Bus pariwisata yang membawa rombongan SMK Yampemda 1 Sleman bertabrakan dengan 2 truk di dekat PLTU Paiton, Situbondo, Jawa Timur dan menewaskan 54 orang. Kemudian pada 10 Maret 2021, bus pariwisata Sri Padma Kencana yang membawa rombongan SMP IT Muawanah Subang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Wado, Malangbong, Jawa Barat. Sebanyak 30 orang tewas dalam kejadian tersebut. Kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana menambah deret panjang insiden maut angkutan darat di Indonesia. Sebelumnya, kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Tol Batang, Semarang yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Apa penyebab kecelakaan maut tersebut? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Sebuah bus yang mengangkut penumpang mudik Rosalia Indah bernomor polisi AD7019 KIA mengalami kecelakaan di kilometer 370A Tol Batang Semarang atau Gringsing Batang, Jawa Tengah pada Kamis 11 April 2024 sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Bus berisi 32 penumpang dari arah Jakarta menuju Solo ini tiba-tiba oleng lalu menabrak pembatas tol dan masuk parit. Kecelakaan tunggal tersebut menyebabkan 7 orang meninggal dunia, 15 orang alami luka-luka dan 12 orang lainnya selamat. Korban luka dan korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Islam Valerie, Kendal untuk mendapat penanganan medis. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Islam Valerie Kendal ini karena adalah jarak terdekat daripada TKP. Jadi evakuasinya adalah dari KM 370 kemudian keluar exit Valerie dibawa di rumah sakit ini. Nah, dari korban ini sementara yang masih ditangani tapi sudah jelas ya 7 meninggal dunia, kemudian 17 di IGD. 7 jenazah korban kecelakaan maut bus Rosalia Indah terdiri dari 3 orang laki-laki dewasa, 2 orang perempuan dewasa dan 2 perempuan balita. Sumarno warga Wonogiri yang juga kondektur bus meninggal karena terjepit. Korban lainnya yakni Mahsun, warga Bekasi dan Aris Rizky, warga Bekasi Timur. 4 korban perempuan yang meninggal yakni Mas Riin dan Setiti, warga Bekasi. Dan 2 korban balita, Zea Zalzabila, warga Nganjuk dan Zivana, warga Cikarang Barat. Ida, seorang penumpang yang selamat dari musibah tersebut harus merelakan buah hatinya Zivana yang akan menginjak usia 5 tahun menjadi salah satu korban meninggal dalam kecelakaan maut bus Rosalia Indah lantaran terlepas dari pangkuannya. Nggak tahu, posisi semua pada tidur kan, memang pada ngantuk habis nunggu bis yang baru ini. Saya tahu-tahu udah pada teriak ya Allah gitu, udah nabrak ke pembatas jalan ke parit itu. Itu berarti masih di dalam posisi ya, enggak sampai terlempar keluar. Anak saya yang terlempar. Umur berapa, Bu? Umur berapa? Posisi anak saya di pangku, suami saya sama-sama tidur kata dokter.
Korban meninggal kecelakaan bus Rosalia Indah di Tol Batang Semarang, Jawa Tengah bertambah 1. Satu korban bernama Anissa berusia 29 tahun menghembuskan nafas terakhirnya 14 April 2024 pukul 5.50 waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan di RSI Kendal dan dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah Kendal karena alami luka berat. Anissa merupakan istri dari Aris Rizky yang juga korban meninggal dalam kecelakaan bus Rosalia Indah. Untuk hari ini jenazah mungkin dibawa ke rumah duka di Bekasi Timur. Untuk pemakaman di samping suaminya yang kemarin meninggal juga dalam laka ini juga sama, jadi kita samakan. Atas peristiwa naas tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan status tersangka pada sopir bus Rosalia Indah pada Minggu 14 April 2024. Jalur Widodo dijerat dengan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kita sudah melaksanakan gelar perkara, kemudian dari gelar perkara ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi, beberapa saksi awal, dan juga kami sudah menetapkan kepada inisial JW sebagai tersangka dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Hasil investigasi tim Komisi Lalu Lintas Angkutan Jalan KNKT menyebut kecelakaan terjadi karena ada kesalahan prosedur dalam penugasan sopir sehingga menyebabkan sopir kelelahan dan terjadi microslip. Dalam pemeriksaan kendaraan tidak ada permasalahan teknis yang berarti yang signifikan dengan kejadian kecelakaan ini. Namun masalahnya adalah di pengemudi tadi saya sampaikan. Pola penugasan 3 bulan terakhir dan 1 hari sebelum kejadian ini berisiko menimbulkan akut fatigue dan ini bisa menyebabkan microslip. Seluruh pihak mulai dari masyarakat, perusahaan hingga pemerintah harus serius membenahi buruknya transportasi bus pariwisata. Tak hanya menjatuhi sanksi administrasi, menyeret pihak yang salah ke pengadilan juga perlu dilakukan agar kejadian naas yang membuat puluhan nyawa melayang tak lagi terjadi. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.